Malam semua, aku dapat isarohnya suruh bilang kayak gini. Rasanya diguncang gempa. Mungkin dari kemarin, hari ini kalian udah merasakan gempa yang berputar dari pulau satu ke pulau yang lain, gak ada hentinya. Kenapa kalian dikasih itu? Itu karena perbuatan kalian sendiri sebagai manusia yang gak bisa memayu-hayuning bawono, yang selalu teriak-teriak nama Tuhan, tapi kelakuannya itu nggak mencerminkan dia itu deket sama Tuhan. Suka ngomong kotor, suka berkata bohong, suka menzolimi orang lain, suka merusak alam, suka menimbun harta. Karena apa? Karena hawa nafsunya sendiri, sampai lupa tugasnya sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini untuk apa. Apalagi yang sudah dikasih kelebihan, baik itu jabatan, kekuasaan, kekayaan, tapi lupa bahwa itu adalah amanah dari Tuhan, dari alam, yang harus kembali lagi ke alam. Gak kira kamu di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Irian, atau dimanapun, kalau apa yang ada di hati kamu itu gak sama-sama perkataan kamu, gak sama-sama perbuatanmu, maka kamu akan menuai dari perbuatanmu itu. Makanya jangan suka ngomong lain, perbuatannya lain, hatinya lain lagi. Itu namanya pendusta, munafik. Itulah orang kafir. Gak kira kamu agamanya apa aja. Teriak-teriaknya nama Tuhan, tapi kelakuannya jauh dari moral, jauh dari etika. Ngomong jujur aja gak bisa. Kalau orang hidup itu bawa kebaikan untuk orang lain, ini enggak. Dikasih sama Tuhan kesempatan, malah menyengsarakan orang lain, malah merusak alam. Gak bisa memanusiakan manusia, gak bisa menjaga alam, gak bisa menyayangi binatang, gak bisa menyayangi tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk halus yang kita itu berbagi tempat sama mereka. Kalian lupa kalau kita ini alamnya cuma berbeda. Jadi kita itu sebagai manusia harus menjaga perbuatan, perkataan. Cuma bedanya tipis. Tapi enggak, kelakuan kalian itu enggak cuma bikin marahnya Tuhan, tapi murkanya alam. Kalau kalian mau tahu, ada hukum Tuhan, ada hukum alam. Jadi kalian itu bener-bener udah keterlaluan. Suka banget ngomong Tuhan, tapi kelakuan, perbuatannya, hatinya, perkataannya itu gak sama. Seakan-akan kalian ini jual nama Tuhan, memfitnah Tuhan. Untuk apa? Untuk kalian melakukan dul angkara murko, melakukan kemungkaran. Jangankan alam semesta ini yang kalian zolimi, sesama manusia aja kalian itu gak punya peri kemanusiaan, gak bisa memanusiakan manusia. Saking iblisnya dari iblis. Udah dikasih gempa masih nggak takut, masih mau sombong, masih mau jualan agama, masih mau jualan omongan. Kalian pikir hukum Tuhan, hukum alam itu buat bercandaan? Apalagi sampai yang jualan Anies Imam Mahdi, kalau nggak milih Anies, Dajjal dan sebagainya. Apa-apaan itu? Sampah omongan kayak gitu. Yang aku Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, atau siapapun,
Apa kalian itu hatinya, perkataannya, perbuatannya itu udah selaras? Jangan cuman omong doang tapi buktinya di kenyataannya itu nggak ada. Orang sakti itu bukan karena nggak mempan senjata ataupun nggak mempan santet, pelet dan sebagainya. Tapi orang sakti itu orang yang omongannya bisa dipegang. Yang omongannya itu bisa jadi kenyataan sesuai dengan hatinya, dengan perbuatannya, itu baru orang sakti. Baru orang linuweh, orang yang bisa jadi panutan. Bukan orang yang ngomongnya sekarang A besok B. Kelakuannya udah beda lagi, belum hatinya lagi. Jangan dipikir kalau kena kamera, kena TV terus, oh aku ini bisa ini. Tapi dari wajahmu aja udah ketahuan. Kalau apa? Kalau hatimu itu, perbuatanmu itu cuman tameng untuk menutupi hawa nafsumu. Kalau kalian gak percaya, pegang omonganku. Makin kalian itu rusak moralnya, makin kalian rusak etikanya, budi pekertinya, maka kalian sendiri akan menuai badai kalian sendiri. Kalian akan dihukum pakai hukum Tuhan, tapi juga kalian akan dihukum pakai hukum alam. Gak kira kamu sesakti apapun, maupun kamu mau ngaku sebagai Imam Mahdi, kayak Ratu Adil, kayak Satria Peningit atau sebagainya. Kalau kelakuanmu itu jauh dari yang namanya hukum Tuhan, hukum alam, maka kamu itu juga bakalan jatuh sendirinya. Sopong sing salah bakalan seleh, sopong sing bener bakalan selamat. Pegang omonganku. Nyawa kalian ya ada di tangan kalian sendiri. Gak kira kamu di pulau mana. Gak akan ada yang bisa lari dari karma perbuatan kalian sendiri. Nih, yang masih sombong-sombong karena punya linuweh, ilmumu bisa membawa kematian buatmu. Kalau kamu itu gak bisa selaras dengan alam, gak selaras dengan perbuatanmu. Orang pintar ngomong sama orang yang udah selaras sama perbuatannya itu beda. Orang yang udah selaras sama perbuatannya itu lebih anteng. Gak perlu kowar-kowar, gak perlu jualan omongan, gak butuh pengakuan. Karena apa? Karena perbuatannya itu akan membuktikannya. Jangan dipikir Tuhan itu gak ada, alam ini gak hidup. Kalian salah. Gusti Allah mboten sare. Alam ini juga makhluk ciptaan Tuhan, yang juga bersujud sama Tuhan. Kalau kalian merusak alam, ya kalian tuh bakal dibales alam. Itu yang kalian lupa. Kalau kelakuan kalian masih dur angkara murka, masih suka jualan omongan, gak bisa memperbaiki diri, baik itu secara pribadi, secara golongan maupun suku, bangsa ataupun apapun itu, yang masih gak yakin sama Tuhan, gak yakin sama hukum alam, jangan harap kalian itu selamat. Kalau kalian gak yakin sama omonganku, kalian bisa buktikan. Kalau kalian selamat berarti kalian bisa ketemu aku. Kalau kalian gak selamat, ya itu takdir kalian. Aku cuma membaca alam dari perbuatan kalian sendiri. Makin kalian rusak, makin kalian gak bermoral, makin kalian jualan omongan atas nama Tuhan, maka hukum alam itu makin cepat datang buat kalian. Apalagi yang
omongannya sama perbuatannya itu mencle, gak sama. Itu hati-hati buat kalian. Mau sesakti apapun kalian, kalian akan tumbang juga. Karena apa? Karena yang salah bakalan seleh. Yang menang itu yang benar di jalan Tuhan.